Iya, shalom saudara, selamat malam. Apa kabarnya hari ini? Saya percaya semua kita dalam keadaan baik dan luar biasa. Ya, karena Tuhan beserta kita. Baik, mari kita akan sama-sama menyatukan hati kita. Saya mau mengucapkan selamat malam yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, yang ada di luar negeri juga. Jangan pernah berhenti mencari Tuhan. Kenapa? Dalam hadirat Tuhan ada damai, sejahtera, dan sukacita. Kita percaya hanya Tuhan sumber kekuatan kita, sumber kemenangan kita, bahkan sumber damai sejahtera. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur buat malam hari ini. Kami perlu Tuhan lebih dan lebih lagi di hidup kami. Setiap jam Tuhan, kami membutuhkan Engkau. Hari ini setiap kami yang datang, Engkau tahu hati kami, Engkau tahu pergumulan kami, Engkau tahu kebutuhan kami. Lebih dari diri kami sendiri, Tuhan adalah yang maha mengetahui. Kami membutuhkan Tuhan lebih dari segala-galanya. Terima kasih Bapa, karena itu kami bawa pujian penyembahan kami. Sucikan, kuduskan hati dan hidup kami. Kalau ada amarah, kepahitan, kebencian, ketakutan, kekhawatiran, bahkan apapun dosa malam ini yang masih ada dalam hidup kami, kenajisan, percabulan, kami mau buang di dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau yang menguduskan hidup kami dan melayakkan kami untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Kami butuhkan Engkau setiap jam di hidup kami ya Bapa. Mari katakan saudara. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Kami mau terus menyatakan kami perlu Tuhan di hidup kami. Bahkan setiap jam, setiap menit, setiap detik Tuhan, jangan tinggalkan kami. Kami perlu Engkau, kami butuh Engkau dalam hidup kami Tuhan. Malam hari ini kami bawa hati dan hidup kami, penyembahan kami kepadamu Tuhan. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkati setiap jam, oh, setiap jam Tuhan, ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkah. Lebih lagi katakan setiap jam, oh, di Kau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Setiap jam kami butuh Kau dalam hidup kami Tuhan, mengenalmu lebih dalam lagi. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami membutuhkan Engkau lebih dari nafas hidup, lebih dari segalanya.
hidup kami. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh mengenal Engkau. Karena itu Tuhan, kami mau terus memuji menyembah Engkau dalam hidup kami. Karena kami tahu Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Tuhan yang selalu menyatakan kasih-Mu bagi kami. Bahkan Engkau Tuhan yang tidak pernah jauh dari kami. Biar hari-hari ini Tuhan kami mau terus mendekat kepada Tuhan, mencari Engkau, memandang wajah-Mu. Ya Bapa, ya Tuhan, ya Yesus. Amin. Tuhan, kami mau terus mencari Engkau. Kami rasakan kasih-Mu di hidup kami Bapa. Mari katakan bersama pada Tuhan. Aku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu Tuhan. Amin. Hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di lebih lagi. Oh, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu,
penuhi hati kami Tuhan, yang rindu akan kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Terima kasih, ku rasakan kasih-Mu. Kami rasakan kasih-Mu Tuhan, dan indahnya kekudusan-Mu ya Bapa. Amin, amin. Penuhi kami dengan kasih-Mu Tuhan, untuk terus diam dalam hadirat-Mu Tuhan. Amin. Oh, kami mengangkat tangan kami kepada-Mu Tuhan. Oh, dan kami bersyukur kepada-Mu Tuhan Yesus. Kami menyembah-Mu Tuhan. Amin Yesus. Haleluya. Lebih lagi saudara, kami rasakan, ku rasakan kasih-Mu, dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadi. Sekali lagi saudara, kita mau berkata, ku rasakan kasih-Mu, dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Oh, biar kami cinta akan hadirat-Mu, tinggal dalam hadirat-Mu Tuhan. Bawa kami Bapa tinggal dekat dengan Engkau, diam dalam hadirat-Mu. Kami tahu tempat teraman adalah di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami bersyukur kalau kami boleh mengenal Engkau dalam hidup kami. Bahkan kami bersyukur karena Engkau menyelamatkan kami, bukan karena perbuatan kami, bukan karena kuat gagah kami, tapi semua karena anugerah-Mu. Engkau yang memilih kami Tuhan. Bukan kami yang memilih Engkau, tetapi Engkau yang memilih kami dari semula, bahkan sejak dunia ini dijadikan. Engkau telah mengenal setiap kami. Kami bersyukur Engkau hadir di hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau hadir di setiap langkahku.
bersyukur Tuhan. Tidak ada hal yang patut kami syukuri yang terbesar, yaitu kami boleh mengenal Engkau, yaitu Engkau hadir dalam hidup kami. Engkaulah yang memberi arti di hidup kami. Engkau yang telah mengubahkan kami. Engkau yang membuat kami menemukan arti hidup ini Tuhan. Bukan kekayaan, bukan harta, tetapi ketika kami menemukan Tuhan dalam hidup kami, ketika kami menemukan rencana Tuhan atas hidup kami, itulah yang terbaik, itulah yang terindah bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Engkau yang kami sembah, Engkau yang kami tinggikan. Bahkan kami bersyukur buat malam hari ini Tuhan, Engkau menyatukan kami dalam acara Mezbah Doa. Engkau melihat setiap hati yang rindu, yang haus akan Engkau. Dan mereka yang haus dan lapar akan Tuhan, mereka akan dipuaskan. Puaskan setiap hasrat hidup kami hari-hari ini, supaya kami semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Bukakan setiap rahasia firman-Mu bagi setiap kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Roh Kudus yang akan menerangkan setiap firman-Mu bagi kami. Kami buka hati kami bagi firman Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Iya, baik saudara, kita akan sama-sama mendengarkan kesaksian terlebih dahulu sebelum kita melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Saya akan bacakan satu kesaksian untuk menjadi kekuatan buat kita. Shalom, Pastor Debbie, saya mau bersaksi tentang anak saya. 2 kali dia mengalami ditabrak mobil, kecelakaan. Pertama, dia lagi drive terus ditabrak oleh mobil yang sudah lampu merah tapi masih drive kenceng. Lalu akhirnya dia menabrak mobil anak saya dan menabrak mobil lain lagi. Yang kedua terjadi 2 minggu yang lalu, ketika anak saya lagi drive antar temannya pulang. Di depannya itu ada mobil polisi. Terus dia melihat ke arah lain yang berlawanan, ada satu mobil yang sangat kencang dan tidak menyalakan lampu. Dan mobil itu larinya ke kiri dan ke kanan ke arah mereka dengan kecepatan tinggi. Yang ternyata drivernya itu sedang mabuk. Tapi anak saya berpikir di depan kan ada mobil polisi, pasti dia di stop sama polisi. Ternyata mobil itu begitu cepat sekali sehingga dia hampir menabrak mobil polisi. Tetapi polisinya menghindar, jadi tidak ditabrak sama dia. Anak saya bilang hanya kira-kira dalam jarak 1 meter di depan dia. Anak saya kaget, lalu dia banting setirnya dan lari ke pinggir jalan yang agak berbukit, sehingga mobilnya itu oleng kayak mau jatuh. Karena dia menghindar, spontan tidak tahu lagi mobilnya itu lari ke tempat mana, tempat aman atau tidak. Tapi saya begitu percaya Bu, Tuhanlah yang pegang kendali. Sehingga setir mobilnya itu, karena mobil yang mau nabrak itu tinggal semeter di depan mobilnya. Akhirnya mobil orang mabuk itu ya lari ke parkiran, ke arah parkiran dan menabrak 2 mobil lainnya. Terpujilah Tuhan yang telah menyelamatkan anak saya dan temannya itu dari maut. Saya juga terus sudah 2 temannya di satu apartemen yang kena COVID. Dan dia tidak terjangkit, Tuhan terus menjagai dengan sempurna. Kami sebagai orang tua cuma bisa berdoa buat anak-anak kami. Saat mereka sudah tinggal terpisah karena harus kuliah dan Tuhan Yesus itu sangat baik. Satu lagi kesaksian saya Bu, di dalam rumah tangga saya. Ada mantan pacar suami saya yang suka sekali mengganggu. Padahal dia sudah punya suami dan anak-anak juga. Dan dia juga orang Kristen. Walaupun sudah diblok Facebooknya, tapi dia terus berganti nama dan berusaha untuk menghubungi suami saya. Malahan dia protes karena diblok.
Kita sudah menelpon dia dan sudah tegaskan ke dia bahwa kita sudah punya keluarga, istri dan anak, tapi dia tidak peduli. Sebagai istri, saya terkadang masalah ini membuat saya pengen marah. Tapi saya berusaha untuk memaafkan. Saya berusaha untuk terus menjadi pelaku firman. Apapun masalah yang akan terjadi dalam kehidupan saya tahu Tuhan Yesus begitu mengasihi saya dan itu sangat cukup bagi saya. Saya juga terus berdoa, Bu, untuk suami agar suami saya bisa tetap kuat imannya dalam menghadapi godaan dan gangguan di dalam rumah tangga kami dan menjadi imam untuk saya dan anak-anak. Saya bersyukur untuk masalah ini karena suami saya sekarang sudah rutin ikut mesbah doa bersama saya, puji Tuhan. Sejak masalah ini terjadi, karena yang saya rindukan adalah dia hidup untuk Tuhan. Bahkan saya juga mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan sungguh sempurna dalam keluarga saya. Kami sekarang mendapat nasihat tiap hari dari Tuhan lewat firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Debbie tiap hari. Terima kasih buat Pastor Debbie dan keluarga yang setia, walaupun saya tahu ibu kadang capek pagi dan malam, belum lagi ditambah pelayanan-pelayanan yang lain. Namun Tuhan Yesus terus memberkati pelayanan ibu sekeluarga. Kami sangat terberkati dengan firman-firman yang disampaikan setiap hari. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Salam dari kami dari Amerika. Maaf kalau kesaksiannya panjang. Puji Tuhan. Ya, salam, shalom juga buat yang ada di Amerika. Ya, tetap setia, tetap kuat untuk terus mencari Tuhan dalam keadaan yang sulit. Ya, kesaksian yang luar biasa, anaknya diluputkan, bahkan rumah tangganya juga dijaga oleh Tuhan sehingga suami tidak macam-macam. Memang hari-hari ini ya para suami-suami harus berjaga-jaga. Libatkan istri sebagai penolong. Kalau ada wanita yang mengganggu atau mantan pacar yang mengganggu, libatkan istri, beritahu istri sebagai seorang penolong. Supaya tidak terjadi hal-hal yang ya dirancangkan oleh iblis. Ingat, hari-hari ini iblis itu terus berusaha memanahkan panah-panah api bagi setiap rumah tangga dan keluarga. Iblis mau menghancurkan setiap keluarga. Tapi saat kita peka, kita tidak membuka celah. Ya, buat bapak-bapak ya, kalau ada mantan yang goda atau siapapun yang menggoda, ya ceritakan kepada istrimu, karena istri itu adalah penolong yang Tuhan taruh di sampingmu. Kenapa saudara? Dosa itu memang kelihatannya indah, nikmat, tetapi pasti ujung-ujungnya membawa kita pada kebinasaan. Karena itu saya berdoa untuk setiap ya bapak-bapak yang ada di luar sana, juga ibu-ibu kalau sudah bersuami tidak usah lirik-lirik suami orang. Ya, apalagi mau WA mantan, mau cari-cari di Facebook, itu iblis, itu setan. Ya, jangan diikuti kedagingan. Mari kita berusaha untuk hidup dalam kekudusan. Jangan diganggu-ganggu orang sudah bersuami. Ya, kita mau terus berusaha mengejar kekudusan agar apa saudara, kita boleh menerima perkenanan Tuhan dalam hidup kita. Terima kasih buat kesaksiannya Ibu. Doa kami rumah tangga Ibu tetap terjaga, terpelihara di dalam Tuhan. Baik, kita sekarang sudah sampai di Yeskiel pasal 18. Kemarin kita sudah baca. Dosa kita ditanggung masing-masing. Ya, istri tidak bisa selamatkan suami, suami tidak bisa selamatkan istri. Anak tidak bisa selamatkan orang tua tidak bisa selamatkan anak. Ya, kalau zaman dulu dikatakan ayah yang makan buah mentah, gigi anaknya ngilu. Sekarang Tuhan bilang tidak, ya kamu yang melakukan dosa, ya kamulah yang akan menghadapinya. Kemarin kita sudah belajar bahwa Tuhan bilang kalau ada seorang anak yang dilahirkan dari sebuah keluarga yang orang tuanya baik, orang tuanya takut akan Tuhan, orang tuanya tidak melakukan dosa, lalu anak ini lahir dan anak ini memilih untuk hidup dalam dosa, itu tanggung jawabnya sendiri. Ya, kenapa? Karena semua orang akan dipertanggungjawabkan masing-masing di hadapan Tuhan. Demikian juga kita dilahirkan dalam keluarga. Walaupun dulu orang tua kita mungkin suka berbuat dosa, tapi kalau kita hidup dalam kebenaran, maka kitalah yang akan menuai berkat dari Tuhan. Jadi ya bukan karena leluhur atau siapapun. Baik, kita akan melanjutkan sekarang pembacaan kita. Sudah sampai Yeskiel 18 ayat 14 ya.
Ayat 14 di sini dikatakan saudara, jadi kita sudah melihat ya kemarin memang pada zaman dulu itu ya Yehuda orang Israel mendapat pengajaran bahwa ya ada dosa yang dihasilkan karena dosa leluhur. Ya, tetapi akhirnya Tuhan menyuruh Yeskiel untuk menyampaikan ini ya, bahwa selain orang-orang Yehuda berlindung dari berkat di balik berkat Allah, mereka juga selalu berlindung di balik dalih untuk tidak taat pada Tuhan karena mengira bahwa karena pendahulu mereka lah mereka bisa mengalami segala sesuatu yang tidak baik, karena mereka beranggapan dari orang tua mereka diberkati dan orang tua juga mereka dikutuk. Saudara, ya hukum Musa memiliki peraturan-peraturan tentang memungut bunga ya. Jadi kita kemarin sudah membaca bahwa Tuhan bilang jangan sampai ya kamu itu menjadi orang tua yang memakan riba, memungut bunga, kamu melakukan hal-hal yang tidak berkenan di mata Tuhan, maka itu kamu sendiri akan mengalami ya murka Tuhan. Ya, dan ada peraturan-peraturan yang dibuat oleh Musa untuk mencegah umat Allah agar tidak mengambil keuntungan dari orang miskin di antara mereka. Ya, bahkan ya Tuhan berkata bahwa sekalipun kamu itu melakukan hal-hal yang baik ya, kalau anakmu lahir dan dia berbuat jahat, maka dialah yang akan menanggung upah dari kesalahan itu. Sekarang kita lanjut ayat yang ke-14. Sesungguhnya ya, ayat 14. Sesungguhnya kalau ia melahirkan seorang anak dan anak ini melihat segala dosa yang dilakukan ayahnya, tetapi dia menginsyafi hal itu sehingga tidak melakukan seperti itu. 15. Dia tidak makan daging persembahan di atas gunung dan tidak melihat kepada berhala-berhala kaum Israel. Tidak mencemari istri sesamanya, ini persinahan, perselingkuhan ya. Tidak menindas orang lain, tidak mau meminta gadai, tidak merampas apa-apa, memberi makan orang lapar, memberi pakaian kepada orang telanjang. 17. Menjauhkan diri dari kecurangan, tidak mengambil bunga, uang atau riba, melakukan peraturanku dan hidup menurut ketetapanku, karena kesalahan ayahnya ia pasti hidup. Sebaliknya kalau ayahnya itu berdosa tapi anak itu insyaf, dia bertobat lalu dia hidup sungguh-sungguh kepada Tuhan, tidak memungut riba ya, bahkan dia tidak mencemari istri sesamanya, tidak hidup dalam persinahan, perselingkuhan ya, bahkan dia tidak menagih hutang ya, tidak memakan bunga, dia melakukan segala peraturanku dan hidup menurut ketetapanku, kata Tuhan, maka ia pasti hidup sekalipun ayahnya itu berdosa. Ayat 18, ayahnya yang melakukan pemerasan, yang merampas sesuatu dan yang melakukan hal-hal yang tidak baik di tengah-tengah bangsanya, sungguh ia akan mati karena kesalahannya. Jadi kalau ayahnya jahat, anaknya baik, ya ayahnya lah yang akan mati karena kesalahannya. 19, tetapi kamu berkata, ya mengapa anak tidak turut menanggung kesalahan ayahnya? Karena anak itu melakukan keadilan dan kebenaran, melakukan semua ketetapanku dan setia dengan setia, maka ia pasti hidup. Ayat yang ke-20, orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya dan orang fasik dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Ingat, ya orang benar akan menerima berkat dari kebenarannya, sebaliknya orang fasik akan menanggung hukuman dari kefasikannya. Jadi tanggung jawab pribadi-pribadi, makanya saya sering berkata pada orang tua yang stres, orang-orang yang stres karena anaknya memberontak, anaknya begini, ibu ya tidak usah stres, bagian ibu sekarang berdoa, anak akan membayar sendiri-sendiri dari dosanya itu. Ya kita memang mengasihi anak kita, kita memang mengasihi orang tua kita, tapi kalau kita sudah beritahu dia tidak bertobat, semua akan menjadi tanggung jawab pribadi-pribadi di hadapan Tuhan. Ya, dan ini firman Tuhan yang berkata,
Ya, kalau anak yang berbuat dosa, ya anaklah yang akan menanggung dosa. Orang tua berdosa, orang tualah yang akan binasa kalau tidak bertobat, ya, karena ya Tuhan akan menghukum orang yang bersalah, ya, yang terbukti melakukan hal yang tidak benar. Ayat 20 berkata, orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak turut menanggung kesalahan ayahnya dan ayah tidak turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya dan orang fasik akan bertanggung jawab atas kefasikannya itu, ya saudara. Tetapi 21, tetapi jikalau orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapanku serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup. Ia tidak akan mati. Jadi sebaliknya saudara, kalau orang fasik itu mau bertobat dan meninggalkan segala dosa, lalu dia mulai melakukan ketetapan Tuhan, berpegang pada segala firman, hidup menurut keadilan dan kebenarannya, maka dia pasti hidup dan diberkati. Jadi kabar baiknya hari ini Tuhan kembali lagi melihat sikap hati kita. Orang yang mau bertobat pasti akan dipulihkan. Seberat apapun hidupmu saat ini, sejatuh apapun engkau, mungkin engkau berada di titik terendah dalam hidupmu, ya semua hanya kembali kepada sikap hati yang mau bertobat. Waktu kita mau sungguh-sungguh bertobat, maka Tuhan akan mengampuni kita. Ya, sebejat apapun hidup kita tidak peduli, asal kita mau kembali, asal kita mau bertobat, Tuhan pasti sanggup memulihkan. Ayat yang ke-22, segala durhaka yang dibuatnya tidak akan diingat-ingat lagi terhadap dia. Ya, kata firman Tuhan, ia akan hidup karena kebenaran yang dilakukannya. Jadi Tuhan tidak mengingat lagi segala dosa dan pelanggarannya. Apakah ayat 23, apakah aku berkenan kepada kematian orang fasik? Demikianlah firman Tuhan Allah. Bukankah kepada pertobatannya supaya ia hidup? Ya, jadi Tuhan itu sebenarnya juga tidak berkenan pada kematian orang fasik. Tapi Tuhan berkenan pada pertobatannya. Buat apa orang mati kalau dia fasik itu masuk neraka? Ya, itu bukan rencana Tuhan. Tetapi ketika orang fasik bertobat, itulah yang Tuhan mau, supaya dia hidup bahkan sampai pada kekekalan. Allah itu menunjukkan kasih yang sempurna, tetapi dia juga melakukan keadilan yang sempurna. Kasihnya yang sempurna membuat dia berbelas kasihan kepada orang-orang yang mau mengakui dosanya serta berbalik datang kepada Tuhan. Ya, itulah yang membuat Tuhan memaafkan mereka. Ya, tetapi dia tidak akan memaafkan orang-orang yang dengan sengaja terus berbuat dosa. Udah tahu dosa, kenajisan, percabulan, perselingkuhan, kemarahan, kepahitan, iri hati, sudah tahu dosa tapi masih terus hidup di dalamnya. Itu tidak ada maaf, saudara. Ya, itu akan menanggung hukuman dari dosa itu. Ya, orang-orang fasik mati secara fisik dan juga rohani. Allah tidak suka dengan kematian mereka. Tuhan terlebih suka kalau mereka berbalik dan bertobat serta memperoleh hidup yang kekal. Ya, sebaliknya kalau ada orang berdosa mati itu sebenarnya Tuhan gak suka, saudara. Ya, tetapi setanlah yang suka, ya, karena masuk dalam kebinasaan kekal. Demikian juga kita semestinya tidak bersuka cita atas kemalangan orang-orang yang belum percaya. Sebaliknya kita hendak melakukan apapun yang bisa kita lakukan untuk membawa mereka datang kepada Tuhan di dalam iman. Ya, Tuhan mau kita ini berdoa buat mereka, saudara. Orang jahat itu jangan mati dulu, supaya bertobat dulu, kata firman Tuhan. Ya, ayat yang ke-24, jikalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan seperti segala kekejian dilakukan orang fasik, apakah ia akan hidup? Segala kebenaran yang dilakukannya tidak akan diingat-ingat lagi. Ia harus mati karena ia berubah setia dan karena dosa yang dilakukannya. Sebaliknya, saudara, kalau ada orang sudah hidup benar tapi dia menyerahkan diri kepada dosa, dia melakukan segala kecemaran, maka Tuhan bilang dia harus mati. Ya, karena dia telah berubah setia dari kebenaran kepada dosa. 25, tetapi kamu berkata tindakan Tuhan tidak tepat. Dengarlah dulu, hai kaum Israel. Apakah tindakanku yang tidak tepat ataukah tindakanmu yang tidak tepat? 26, kalau orang benar berbalik dari kebenarannya, kata firman Tuhan, ya, dan melakukan kecurangan sehingga ia mati. Ia harus mati karena kecurangan yang dilakukannya. 27,
Sebaliknya kalau ada orang fasik bertobat dari kefasikannya yang dilakukannya dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, ia akan menyelamatkan nyawanya. 28 ya, firman Tuhan berkata ayat 28, ia insyaf dan bertobat dari segala durhaka yang dibuatnya, ia pasti hidup, ia tidak akan mati. 29, tetapi kaum Israel berkata, tindakan Tuhan tidak tepat. Apakah tindakanku yang tidak tepat, hai kaum Israel, ataukah tindakanmu yang tidak tepat? 30, oleh karena itu aku akan menghukum kamu masing-masing menurut tindakannya, hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan Allah, bertobatlah dan berpalinglah dari segala kedurhakaanmu, supaya itu jangan bagimu menjadi batu sandungan yang menjatuhkan kamu ke dalam kesalahan. 31, buangkanlah daripadamu segala durhaka yang kamu buat terhadap aku, dan perbaharuilah hatimu dan rohmu. Mengapa kamu akan mati, hai kaum Israel? 32, sebab aku tidak berkenan pada kematian seseorang yang harus ditanggungnya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Oleh sebab itu bertobatlah supaya kamu hidup. Ya saudara, suatu tanggapan kekanak-kanakan dari hukuman adalah dengan berkata itu tidak adil. Ya, kenyataannya ya Allah itu adil, tetapi sering banyak manusia itu yang menganggap Tuhan tidak adil. Ya, kenapa kita menganggap Tuhan tidak adil? Karena cara berpikir kita dengan cara berpikir Tuhan itu salah. Ya, sering kali kita melihat orang berdosa, itu orang kok gak mati-mati, Tuhan tuh tidak adil. Justru Tuhan itu belum berkenan pada kematian orang fasik, ya. Masih diberi kesempatan untuk bertobat terlebih dahulu. Ya, solusi dari Yehezkiel atas masalah kesalahan yang diwarisi adalah agar setiap orang memiliki kehidupan yang berubah. Inilah karya Allah dalam diri kita dan bukan sesuatu yang bisa kita lakukan untuk diri kita sendiri. Roh Kudus melakukannya bagi kita. Saudara, jika kita meninggalkan jalan hidup kita yang lama, penuh dosa, kedurhakaan, lalu berbalik kepada Tuhan, maka Dia akan memberi kita kehidupan yang baru, arah yang baru untuk hidup ini, bahkan kuasa dan penyertaan yang baru. Mari kita mau sungguh-sungguh bertobat dan berkata, Tuhan tuntun kami dalam jalan-jalan-Mu. Kami percaya Tuhan Engkaulah yang sanggup melakukan segala perkara di hidup kami. Terima kasih Bapa. Mari kita renungkan firman ini. Terima kasih Tuhan. Mari angkat tanganmu kepada Tuhan saudara. Katakan bersama, ku percaya Kau Tuhan yang sanggup menaklukkan semua perkaraku. Kau turut bekerja dalam segala hal bagi kebaikanku. Ku percaya Kau Tuhan yang mampu menaklukkan semua masalahku. Kau turut bekerja dalam segala hal bagi kebaikan. Sekali lagi dengan iman katakan, ku percaya Kau Tuhan yang sanggup menaklukkan semua perkaraku. Kau turut bekerja dalam segala hal bagi kebaikanku. Ku percaya Kau Tuhan yang mampu menaklukkan semua masalahku. Kau turut bekerja dalam segala hal bagi kebaikanku. Kami tahu Engkau Tuhan yang memanggil kami untuk menyelamatkan kami.
mencelikkan mata rohani kami, membuka mata yang buta, melepaskan kami dari tawanan-tawanan dosa, melepaskan orang-orang yang tertawan oleh ikatan dosa, kenajisan, percabulan, amarah, kepahitan, kekecewaan, dendam, ketakutan. Kami tahu itu semua bukan dari Tuhan, itu dari iblis yang ingin menghancurkan kehidupan kami. Kami tolak semua itu karena kuasa Tuhan lebih besar untuk menyelamatkan kami. Malam ini Bapa, biarlah Engkau menyembuhkan setiap kami dari semua sakit-sakit rohani ini Bapa, mencelikkan mata rohani kami, membuat kami bisa melihat perkara besar yang sedang Tuhan siapkan bagi hidup kami. Orang-orang yang tertawan malam ini dilepaskan. Kami mau hidup dalam kemerdekaan bersama Tuhan, karena kami tahu orang yang berbahagia di dunia ini adalah orang yang hidup dalam kekudusan dan kebenaran-Mu ya Bapa. Berkati Tuhan setiap mereka yang mendengarkan mesbah doa malam ini, keluarga demi keluarga, rumah tangga kami. Kami berdoa biar perkenanan Tuhan, kekudusan Tuhan turun atas pernikahan dan keluarga kami. Suami istri hidup rukun bersama, anak-anak hidup dalam takut akan Tuhan. Tidak ada satupun kuasa iblis yang boleh masuk dalam kehidupan rumah tangga kami, karena kami percaya Tuhan memagari rumah tangga kami dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Kami usir, patahkan, hancurkan kuasa setan iblis yang coba mengganggu anak-anak kami, yang coba menjatuhkan anak-anak kami dengan roh-roh yang bukan dari Tuhan, pornografi, ikatan-ikatan apapun kami tolak di dalam nama Yesus. Kami klaim anak-anak kami akan menjadi anak-anak yang menggenapi rencana Tuhan atas hidup mereka, jodoh mereka, pekerjaan, kuliah mereka, studi mereka menggenapi rencana Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami tetap berdoa Tuhan, memberkati setiap mereka yang ingin punya anak, yang ingin menerima kehamilan yang daripada Tuhan. Kami berdoa setiap roh kemandulan dipatahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Berikan kepercayaan Tuhan, sebagai suami istri mereka boleh bersehati meminta kepercayaan dari Tuhan, untuk mereka boleh melahirkan keturunan ilahi yang akan menggenapi rencana Tuhan. Berkati semua anggota keluarga kami, oma opa kami, orang tua kami. Tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu di hari tua mereka. Terus ada ucapan syukur, damai sejahtera di hati mereka, dan senantiasa mau melekat kepada Tuhan. Sembuhkan segala sakit penyakit. Kami terus berdoa para single parent juga Tuhan menyertai. Kami tetap berdoa bagi keluarga kami yang sedang sakit hari-hari ini. Kami percaya Tuhan, kami akan melihat kuasa Tuhan yang besar. Kami akan melihat perbuatan Tuhan yang dahsyat. Setiap mereka yang ada sedang sakit penyakit hari-hari ini, sedang terikat, kami tahu Tuhan ingin memberikan kami tubuh yang sehat untuk memuliakan Engkau. Karena itu hari ini kami menolak segala kuasa sakit penyakit. Mari saudara, letakkan tanganmu pada bagian yang sakit dan perkatakan janji Tuhan. Aku percaya Tuhan Yesus menyembuhkanku. Aku percaya dalam nama Yesus aku terima kesembuhan. Kalau sakit ini datang karena dosa, kami minta pengampunan-Mu Bapa, sucikan dan kuduskan. Kalau sakit ini datang karena kuasa kegelapan, serangan-serangan iblis, kami ikat, patahkan, hancurkan kuasanya dalam nama Yesus. Kami percaya terjadi banyak kesembuhan. Kami akan mendengar kesaksian demi kesaksian, karena kami menyembah Tuhan yang hidup, Allah yang luar biasa. Engkau Tuhan dan Allah Raja kami, Allah yang kami sembah, Tuhan yang kudus. Terima kasih Bapa. Berkati juga Tuhan siap orang-orang yang ingin keluar dari ikatan dosa, mereka yang ada dalam beban yang berat, mereka yang sedang ada di dalam gelap kata firman-Mu, yang tertawan oleh ikatan dosa, di dalam tahanan sakit hati, di dalam tahanan kenajisan, mereka yang sedang ditawan oleh iblis di dalam homoseksual, lesbian, mereka yang sedang tertawan oleh iblis dalam kenajisan, percabulan, mereka yang sedang ditawan dalam sakit hati dan kepahitan, mereka yang tertawan di dalam amarah, mereka yang sedang ditawan di dalam roh ketakutan dan kecemasan, kami patahkan, hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus. Kami percaya kami punya Tuhan yang lebih besar dari setiap persoalan kami. Roh yang ada dalam kami lebih besar dari segala roh yang ada dalam dunia ini. Terima kasih buat kuasa kebangkitan, terima kasih buat kelepasan yang Tuhan berikan. Kami akan berdiri sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Kami tidak mau diintimidasi iblis, kami tidak mau ditawan oleh setan, kami tidak
tidak ingin menjadi tahanan kuasa kegelapan. Kami ingin menjadi hamba-hamba kebenaran yang mau hidup di dalam kebenaran dan kekudusan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati orang-orang miskin, anak-anak miskin, fakir miskin, anak terlantar. Tuhan mencukupkan bahkan setiap kami yang berkekurangan. Kami tahu dan percaya Tuhan sanggup memberikan kami berkat-Mu. Engkau yang berjanji kami tidak akan pernah berkekurangan dalam hal makanan. Tuhan, Engkau menyediakan bagi setiap kami yang berharap dan berserah pada-Mu. Berkati Tuhan. Kami berdoa terus memberkati bangsa Indonesia. Shalom bagi Indonesia, damai sejahtera Kristus tercurah bagi bangsa ini. Dari Sabang sampai Merauke ada hujan pertobatan yang terjadi. Kami berdoa ada kemenangan demi kemenangan. Kami melihat pintu-pintu penginjilan terbuka begitu luar biasa lewat channel-channel rohani, lewat channel YouTube. Penginjilan terbuka dan semakin banyak orang yang bertobat. Kami melihat Tuhan mulai terus memanggil mereka dari suku Kedar, Nebayot, orang-orang yang belum mengenal Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan, dimerdekakan oleh Tuhan. Bahkan Tuhan, mereka dibukakan mata rohaninya untuk mengenal Kristus. Kami berdoa Tuhan, damai sejahtera buat bangsa Indonesia. Diberkati tanahnya, diberkati lautnya. Kami berdoa Tuhan, jauhkan bangsa kami dari bencana, dari gempa. Bahkan kami percaya Tuhan yang melindungi. Tapi kalau semua memang harus terjadi untuk membuktikan kemurnian iman kami, kami berdoa, berikan kami kekuatan hati untuk semakin berjaga-jaga di hari-hari terakhir ini, di mana kami melihat terus dan firman-Mu terus digenapi Bapa. Berkati pemerintahan bangsa Indonesia, mulai dari Presiden Jokowi, wakilnya Ma'ruf Amin, seluruh jajaran kabinet, MPR, DPR, bahkan semua yang duduk di kepemerintahan, mulai dari kepala-kepala daerah juga Tuhan, gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RT, RW, dan semua yang terlibat di dalamnya. Taruh roh takut akan Tuhan. Biarlah bangsa ini dibawa, dimurnikan, dikuduskan. Ya, biar hukum dan kebenaran Tuhan ditegakkan di atas bangsa kami, sehingga bangsa ini boleh sungguh-sungguh menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Semua para pejabat dijauhkan dari korupsi, roh cinta uang di dalam nama Yesus. Kami berdoa bahkan di masa-masa pemurnian ini Tuhan sedang memurnikan anak-anak Tuhan, umat Tuhan, gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Semua sedang dimurnikan. Murnikan kami Bapa, sampai kami menjadi umat yang tidak tergoncangkan. Berkati TNI Polri yang terus berdiri menjaga kesatuan NKRI. Diberkati, disertai Tuhan, dijauhkan dari segala hal-hal yang jahat. Engkau juga terus memberkati Bapa untuk setiap tim medis yang ada di garis depan menangani COVID-19. Kami percaya kuasa Tuhan lebih besar dari kuasa virus corona. Kami ikat, patahkan, hancurkan kuasa virus corona. Kami percaya datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu Bapa. Dan kami berdoa meminta perlindungan Tuhan atas setiap tim medis. Biarlah mereka terus ada dalam perlindungan dan kuasa Tuhan. Kami percaya Tuhan memberkati bangsa-bangsa, semua benua-benua yang ada, orang-orang yang terus berdoa di Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Hamba melihat mereka setia untuk mencari Tuhan. Biarlah Bapa Engkau terus menyertai Tuhan, bahkan perlindungan Tuhan sempurna. Tidak ada kematian massal di atas bangsa kami, di atas negara-negara yang ada di dunia. Tuhan yang pegang kendali. Terima kasih Bapa, kami membuka hati dan tangan kami, melepaskan berkat untuk setiap WA yang masuk Tuhan. Untuk mereka yang sudah WA, SMS, bahkan telepon, persoalan rumah tangga, hutang piutang, sakit penyakit, persoalan apapun hari ini Tuhan menjawab. Hamba begitu terbatas untuk menjawab satu persatu, tapi Tuhan tidak terbatas. Engkau mengenal setiap mereka yang sudah WA Bapa. Biarlah anugerah-Mu turun dan Engkau turut bekerja mendatangkan kebaikan. Kami membuka hati dan tangan kami menerima berkat-Mu. Diberkatilah Engkau dalam kehidupan-Mu, diberkati rumah tangga-Mu, diberkati kesehatan, diberkati keuangan-Mu. Tuhan mencukup semua yang Kau butuhkan, bahkan hidup-Mu akan menjadi berkat bagi banyak orang. Karena itu terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidup mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Nama-Mu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Jangan lupa saudara yang diberkati, tekan tombol like dan subscribe, dan jangan lupa bagikan mesbah doa ini kepada saudaramu yang membutuhkan firman, yang sedang ada dalam tekanan, supaya mereka juga boleh dipulihkan Tuhan. Tetaplah bersuka cita dan percayalah
perlindungan Tuhan sempurna atas kita. God bless you.